Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nurul Satriani Ayu Purwanti dari SMK Pasundan 3 Bandung. Saya mengikuti pendidikan guru penggerak angkatan 9 dari Provinsi Jawa Barat. Di sini saya akan menjelaskan dan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 1.3. Pertanyaan tematik ke-1, apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif atau EI di sekolah Bapak atau Ibu? Dalam konteks paradigma inquiry apresiatif atau EI di sekolah, peran pendidik sangat penting dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya. Ki Hajar Dewantara sebagai pendiri Taman Siswa menganjurkan pendekatan pendidikan yang bersifat humanis, inklusif, dan memperhatikan aspek karakter serta moral siswa di bawah paradigma inquiry apresiatif. Peran pendidik menjadi lebih mendalam. Berikut adalah peran-peran pendidik. Yang pertama adalah mendorong kemandirian siswa. Pada peran pendidik mendorong kemandirian siswa dalam pendekatan EI, pendidik itu berperan sebagai fasilitator yang mendorong siswa untuk aktif dalam proses belajar. Mereka merangsang rasa ingin tahu siswa dan memberikan ruang bagi eksplorasi dan penemuan. Dalam konteks filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidik menjadikan siswa sebagai subjek yang aktif dalam proses pembelajaran, mirip dengan konsep habis gelap terbitlah terang. Yang kedua, mengembangkan karakter Pancasila. Pendidik memiliki tanggung jawab penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam pembelajaran. Dalam paradigma EI, pendidik dapat menciptakan situasi di mana siswa secara aktif menggali makna dan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai konteks. Ini berkontribusi pada pengembangan karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga adalah membangun apresiasi terhadap budaya dan nilai lokal. Ki Hajar Dewantara menekankan pentingnya memahami dan menghormati budaya dan nilai lokal. Pendidik di bawah paradigma EI dapat memfasilitasi pembelajaran yang memperkuat apresiasi siswa terhadap budaya dan nilai-nilai lokal mereka. Ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang menganjurkan pendidik yang mencerminkan identitas dan budaya bangsa. Yang keempat adalah mendukung kolaborasi dan toleransi. Ki Hajar Dewantara mempromosikan semangat kebersamaan dan toleransi. Pendidik yang menerapkan paradigma EI dapat menciptakan lingkungan kelas yang mendukung kolaborasi, dialog, dan pemahaman lintas budaya, sehingga siswa dapat mengembangkan keterampilan sosial dan toleransi. Peran pendidik dalam mewujudkan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila dalam paradigma inquiry apresiatif adalah sebagai fasilitator yang mendukung perkembangan karakter, kecendekiawanan siswa, serta pemahaman dan penghargaan terhadap budaya dan nilai-nilai Pancasila melalui pembelajaran yang aktif dan inklusif. Pertanyaan pemantik kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak atau Ibu buat berdasarkan jawaban pertanyaan tadi ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Visi pertama yang pada video sebelumnya saya paparkan itu menjadikan siswa memiliki karakter yang termuat dalam profil pelajar Pancasila serta mampu berdaya saing secara global. Setelah saya mempelajari lagi, saya memiliki visi yang baru, yaitu memupuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila sambil memperkuat keterampilan mereka untuk bersaing secara global. Visi berdasarkan pendekatan inquiry apresiatif. Yang pertama adalah memupuk karakter siswa.
Yang kedua, sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, sambil memperkuat keterampilan mereka. Yang keempat, untuk bersaing secara global. Akan saya jelaskan untuk yang pertama, memupuk karakter siswa. Ini menggambarkan komitmen untuk membentuk karakter siswa, termasuk nilai-nilai, etika, moral, dan sikap yang positif. Dalam konteks inquiry apresiatif, pendekatan ini akan menggali karakteristik unik setiap siswa dan menghargainya sebagai titik awal dalam pengembangan karakter yang kuat. Yang kedua, sesuai dengan profil pelajar Pancasila, ini merujuk pada kepatuhan terhadap nilai-nilai Pancasila yang merupakan landasan moral dan etika bagi pendidikan di Indonesia. Inquiry apresiatif akan memandang Pancasila sebagai aset budaya dan spiritual yang perlu dipahami dan diinternalisasi oleh siswa dengan memahami, menghargai, dan meresapi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang ketiga, sambil memperkuat keterampilan mereka. Maksud di sini adalah menekankan pentingnya pengembangan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tantangan global. Dalam pendekatan inquiry apresiatif, pengajaran akan mengeksplorasi dan mengembangkan potensi siswa, memberikan kesempatan bagi mereka untuk mengejar minat mereka dan mengintegrasikan keterampilan global yang diperlukan dalam pembelajaran. Yang terakhir, untuk bersaing secara global. Maksudnya di sini adalah menggambarkan tujuan akhir dari pendidikan, yaitu mempersiapkan siswa untuk sukses dalam lingkungan global yang kompetitif. Dalam pendekatan inquiry apresiatif, siswa didorong untuk menjadi pembelajar aktif, kritis, dan inovatif yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan berkontribusi positif dalam skala global. Perwujudan visi, ketika visi ini diterapkan dengan pendekatan inquiry apresiatif, akan menciptakan lingkungan pendidikan yang mendalam, inklusif, dan memotivasi siswa untuk menjadi individu yang berwawasan luas, beretika tinggi, dan memiliki keterampilan yang relevan di tingkat global. Demikian video koneksi antar materi modul 1.3 ini. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Terima kasih. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.